Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Statistika Matematika, di sini kami akan membahas mengenai harapan dua peubah acak, yang mana materinya terdiri dari perkalian dua momen dan mengenai covariance. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Selviana Jalil, Nur Hawa, dan saya sendiri, Hadra Sarmi. Nah, mengenai materi harapan dua peubah acak, adapun sub materinya yaitu mengenai perkalian dua momen. Di sini terdiri dari perkalian dua momen diskrit yang akan dibahas oleh Selviana Jalil, perkalian dua momen kontinu akan dibahas oleh Nur Hawa. Mengenai materi covariance diskrit dan covariance kontinu itu akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Perkalian dua momen. Penentuan perkalian dua momen sekitar pusat dan sekitar rataan dari peubah acak diskrit ditentukan berdasarkan definisi perkalian dua momen diskrit, di mana jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X, Y. Maka mu X adalah rataan dari X dan mu Y adalah rataan dari Y. Maka perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan mu aksen R, X, dirumuskan sebagai mu aksen R, S sama dengan E X pangkat R Y pangkat S sama dengan sigma dengan batasan X, sigma dengan batasan Y dikali X pangkat R dikali Y pangkat S dot Px, Y. Dan perkalian momen sekitar rataan ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan mu R, S, dirumuskan sebagai mu R, S sama dengan E X dikurang mu X pangkat R dikali Y dikurang mu Y pangkat S sama dengan sigma dengan batasan X, sigma dengan batasan Y dikali X dikurang mu X pangkat R dikali Y dikurang mu Y pangkat S dot Px, Y, di mana R dan S-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus perkalian dua momen diskrit, maka kita perjelas melalui contoh soal. Di mana contoh soalnya yaitu, misalkan fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan XY pangkat 2 per 30, di mana X-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan Y-nya itu sama dengan 1, 2. Hitunglah mu aksen 2,2 dan hitunglah mu 1,2. Nah, di mana penyelesaiannya yang pertama yaitu berdasarkan perumusan perkalian momen sekitar pusat diskrit, maka mu aksen 2,2 sama dengan E X pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan sigma dengan batasan X dan sigma dengan batasan Y X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dot Px, Y sama dengan sigma X dengan batasan 1 sampai 3 dikali sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali X pangkat 2 Y pangkat 2 dot 1 per 30 XY pangkat 2. Kemudian kita dapatkan sama dengan 1 per 30 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 ditambah 8 dikali 1 ditambah 8 dikali 16 ditambah 27 dikali 1 ditambah 27 dikali 16 sama dengan 1 per 30 dikali 1 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 128
ditambah 27 ditambah 432, di mana hasilnya yaitu 612 per 30. Jadi mu aksen 2,2 itu sama dengan 20,4. Bagian kedua itu berdasarkan perumusan perkalian momen sekitar rataan diskrit. Maka mu 1,2 sama dengan X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y pangkat 2. Sama dengan sigma dengan batasan X dan sigma dengan batasan Y dikali X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y pangkat 2 dot Px pangkat 2 dot Px, Y. Nah, di sini kita akan menghitung mu X dan mu Y. Maka yang pertama yaitu kita akan menghitung mu X. Nah, di mana berdasarkan definisi rataan diskrit maka mu X sama dengan sigma dengan batasan X dot P1X sama dengan sigma dengan batasan X dikali X dikali sigma dengan batasan Y dikali P X, Y sama dengan sigma X dengan batasan 1 sampai 3 dikali X dikali sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali 1 per 30 X Y pangkat 2 sama dengan sigma X dengan batasan 1 sampai 3 dikali X dikali 1 per 30 dikali X dikali 1 ditambah 4 sama dengan 1 per 6 dikali sigma X dengan batasan 1 sampai 3 dikali X pangkat 2 sama dengan 1 per 6 dikali 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 14 per 6. Kita sederhanakan menjadi 7 per 3. Jadi mu X-nya itu sama dengan 7 per 3. Yang kedua kita mencari mu Y. Nah, berdasarkan definisi rataan diskrit maka mu Y sama dengan sigma dengan batasan Y dikali Y dot P2Y sama dengan sigma dengan batasan Y dikali Y dikali sigma dengan batasan X dikali Px, Y sama dengan sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali Y dikali sigma X dengan batasan 1 sampai 3 dikali 1 per 30 XY pangkat 2 sama dengan sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali Y dikali 1 per 30 Y pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 per 5 dikali sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali Y pangkat 3 sama dengan 1 per 5 dikali 1 ditambah 8 sama dengan 9 per 5. Jadi mu Y itu sama dengan 9 per 5. Jadi mu 1,2 sama dengan sigma X dengan batasan 1 sampai 3 sigma Y dengan batasan 1 sampai 2 dikali X dikurang 7 per 3 dikali Y dikurang 9 per 5 pangkat 2 dot 1 per 30 XY pangkat 2 sama dengan 1 per 30 dikali 1 dikurang 7 per 3 dikali 1 dikurang 9 per 5 pangkat 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikurang 7 per 3 dikali 1 dikurang 9 per 5 pangkat 2 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikurang 7 per 3 dikali 2 dikurang 9 per 5 pangkat 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 2 dikurang 7 per 3 dikali 2 dikurang 9 per 5 pangkat 2 dikali 2 dikali 4
ditambah 3 dikurang 7/3 dikali 3 dikurang 9/5 pangkat 2 dikali 3 dikali 1 ditambah 3 dikurang 7/3 dikali 3 dikurang 9/5 pangkat 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 1/30 dikali min 4/3 dikali 16/25 ditambah min 4/3 dikali 4/25 ditambah min 1/3 dikali 32/25 ditambah min 1/3 dikali 8/25 ditambah 2/3 dikali 48/25 ditambah 2/3 dikali 12/25 sama dengan 1/30 dikali min 64/75 dikurang 16/75 dikurang 32/75 dikurang 8/75 ditambah 96/75 ditambah 24/75 sama dengan 1/30 dikali 0/75. Jadi hasil dari mu 1,2 itu sama dengan 0. Perkalian dua momen kontinu. Definisi: jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, maka F kali X, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di Y, X, Y. Mu X adalah rataan dari X dan mu Y adalah rataan dari Y. Maka perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan sebagai new aksen RS. Dirumuskan sebagai berikut. New aksen R, S sama dengan E dikali X pangkat R Y pangkat S sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga integral dari min tahingga sampai tahingga dikali X pangkat R X pangkat S dikali F X, Y dx dy. Dan perkalian momen sekitar rataan ke R dan ke S dari X dan Y dinotasikan dengan new R, S. Dirumuskan sebagai berikut. New R, S sama dengan E dikali X min new X pangkat R dikali Y kurang new Y pangkat S sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga integral dari min tahingga sampai tahingga dikali X kurang new X pangkat R dikali Y kurang new Y pangkat S dikali F X, Y dx dy dengan R sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya dan S sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian contoh. Misalnya fungsi densitas dari X dan Y berbentuk F kali X, Y sama dengan 1/2 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 2 sama dengan 0 untuk X, Y lainnya. Selanjutnya A. Hitung new 2,2 aksen. B. Hitung new 1,2. Penyelesaiannya yaitu A. Berdasarkan perumusan perkalian dua momen sekitar pusat kontinu, maka dapat dihasilkan new aksen 2,2 sama dengan E dikali X kuadrat Y kuadrat sama dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga integral min tahingga sampai tahingga X kuadrat Y kuadrat dikali F X, Y dx dy sama dengan integral min tahingga sampai 0 integral min tahingga sampai tahingga X kuadrat Y kuadrat F X, Y dx dy
ditambah integral min tahingga sampai tahingga integral dari min tahingga sampai tahingga x kuadrat y kuadrat dikali fx, y dx dy ditambah integral dari 2 sampai tahingga integral y sampai tahingga x kuadrat y kuadrat dikali fx, y dx dy sama dengan integral dari min tahingga sampai 0 integral dari min tahingga sampai 0 x kuadrat y kuadrat dikali 0 dx dy ditambah integral dari min tahingga sampai 2 integral dari min tahingga sampai y x kuadrat y kuadrat dikali 1/2 dx dy. Selanjutnya ditambah integral dari 2 sampai tahingga integral dari y sampai tahingga x kuadrat y kuadrat dikali 0 dx dy sama dengan 0 ditambah 1/2 integral dari 0 sampai 2 y kuadrat dikali 1/2 x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 sampai y dikali dy tambah 0 sama dengan 1/6 integral dari 0 sampai 2 y pangkat 5 dy sama dengan 1/36 dikali y pangkat 6 dengan batas y sama dengan 0 sampai 2 sehingga dihasilkanlah mu aksen 2,2 sama dengan 64/36 sama dengan 16/9. Selanjutnya kita masuk kepada bagian B. Berdasarkan perumusan perkalian dua momen sekitar rataan kontinu, maka mu 1,2 sama dengan E dikali X kurang mu X dikali Y kurang mu Y pangkat 2. Sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga, integral dari min tahingga sampai tahingga dikali X kurang mu X dikali Y dikurang mu Y pangkat 2 dikali fx, y dx dy. Kita akan menghitung dahulu mu X dan mu Y-nya. Jadi berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu X sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X dikali F1 dikali Y dx dikali X dx sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X dikali integral dari min tahingga sampai tahingga fx y dikali dy dx sama dengan integral dari 0 sampai 2 dikali x dikali integral dari min tahingga sampai x fx, y dy ditambah integral dari x sampai 2 dikali fx, y kali dy ditambah integral dari 2 sampai tahingga fx y dx dy dx sama dengan integral dari 0 sampai 2 x dikali integral dari min tahingga sampai x kali 0 dy ditambah integral dari x sampai 2 1/2 dy ditambah integral dari 2 sampai tahingga 0 dy kali dx sama dengan integral dari 0 sampai 2x dikali 0 ditambah 1/2 y dengan batas y sama dengan x sampai 2 ditambah 0 dikali dx. Selanjutnya sama dengan 1/2 integral dari 0 sampai 2 dikali x dikali 2 kurang x dikali dx sama dengan 1/2 dikali x kuadrat dikurang 1/3 dikali x pangkat 3 dengan batas
X sama dengan 0 sampai 2 sama dengan 1/2 dikali 4 dikurang 8/3, sehingga kita dapatkan new X sama dengan 2/3. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu berdasarkan definisi rataan kontinu, maka new Y sama dengan integral dari min tah hingga sampai tah hingga Y dikali F2 dikali Y dikali dy sama dengan integral min tah hingga sampai tah hingga Y dikali F min tah hingga sampai tah hingga Fx, Y dikali dx dikali dy sama dengan integral 0 sampai 2 dikali Y dikali integral dari min tah hingga sampai 0 dikali Fx, Y dx ditambah integral dari 0 sampai Y dikali Fx, Y dx ditambah integral dari Y sampai tah hingga Fx, Y dikali dx dikali dy sama dengan integral dari 0 sampai 2 dikali Y dikali integral dari min tah hingga sampai 0 dikali 0 dx ditambah integral dari 0 sampai Y 1/2 dx ditambah integral Y dari Y sampai tah hingga dikali 0 dx dikali dy sama dengan integral dari 0 sampai 2 Y dikali 0 kurang 1/2 X dengan batas X sama dengan 0 sampai Y ditambah 0 dikali dy sama dengan 1/2 integral 0 sampai 2 dikali Y kuadrat dy sama dengan 1/6 Y pangkat 3 dengan batas Y sama dengan 0 sampai 2, sehingga kita dapat new Y sama dengan 8/6 sama dengan 4/3. Jadi kita sederhanakan sehingga menghasilkan 4/3. Jadi new 1,2 sama dengan integral dari min tah hingga sampai tah hingga integral dari min tah hingga sampai tah hingga dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali Fx, Y dx dy sama dengan integral dari min tah hingga sampai 0 dikali integral min tah hingga sampai 0 dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali Fx, Y dx dy ditambah integral dari 0 sampai 2 integral dari 0 sampai Y dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali Fx, Y dx dy ditambah integral dari 2 sampai tah hingga integral dari Y sampai tah hingga dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 sama pangkat 2 dikali Fx, Y dx dy. Selanjutnya sama dengan integral dari min tah hingga sampai 0 integral min tah hingga sampai 0 dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali 0 dx dy ditambah integral dari 0 sampai 2 integral dari 0 sampai Y dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali 1/2 dx dy ditambah integral 2 dari 2 sampai tah hingga integral dari Y sampai tah hingga dikali X kurang 2/3 dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali 0 dx dy. Selanjutnya sama dengan 0
tambah 1/2 integral dari 0 sampai 2 kali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali 1/2 X kuadrat dikurang 2/3 X dengan batas X sama dengan 0 sampai Y dikali DY tambah 0. Sehingga menghasilkan sama dengan 1/2 integral 0 sampai Y dikali Y kurang 4/3 pangkat 2 dikali 1/2 Y kuadrat dikurang 2/3 Y dikali DY. Sama dengan 1/2 integral dari 0 sampai 2 dikali 1/2 Y pangkat 4 kurang 4/3 Y pangkat 3 ditambah 16/9 Y kuadrat dikurang 32/27 Y dikali DY. Selanjutnya 1/2 dikali 1/10 Y pangkat 5 dikurang 1/3 Y pangkat 4 ditambah 16/27 Y kuadrat dikurang 16/27 Y kuadrat dengan batas Y sama dengan 0 sampai 2. Sama dengan 1/2 dikali 32/10 kurang 16/3 ditambah 128/27 dikurang 64/27. Sehingga kita dapatkan hasil dari new 1,2 sama dengan 16/135. Baiklah, kita lanjut ke materi covariance. Nah, adapun definisi dari materi covariance yaitu covariance adalah ukuran dari hubungan antara dua peubah acak X dan Y dengan rataan nu X dan nu Y dinotasikan dengan cov atau covarian X, Y atau dapat juga dinotasikan dengan sigma XY, maka X dan Y dinotasikan sebagai covarian X, Y sama dengan ekspektasi dari X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y. Atau jika kita menggunakan notasi sigma XY sama dengan ekspektasi XY dikurang nu X dikali nu Y. Kita lanjut. Nah, di sini terdiri dari covariance diskrit. Nah, adapun definisi dari covariance diskrit yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y, di X, Y, nu X adalah rataan dari X dan nu Y adalah rataan dari Y, maka covariance dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini covariance X, Y sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y dikali Px, Y. Atau jika kita menggunakan notasi sigma X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurang nu X dikali nu Y sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y dikali Px, Y. Nah, agar lebih memahami mengenai covariance diskrit ini, kita lanjut saja ke pembahasan contoh soal. Nah, misalkan X sama dengan jumlah ballpoint warna biru dan Y sama dengan jumlah ballpoint warna merah. Bila kedua ballpoint diambil secara acak dari sebuah kotak, distribusi peluang gabungannya seperti tabel berikut ini. Jadi ini adalah distribusi peluang gabungannya. Hitunglah covariance dari X dan Y. Nah, adapun penyelesaiannya, yang pertama di sini kita akan menghitung nilai min atau nilai ekspektasi dari masing-masing variabel. Jadi di sini pertama kita menghitung nilai ekspektasi dari variabel X. Jadi ekspektasi X itu sama dengan sigma X dikali Px, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali X dikali Px, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali X dikali Gx. Kemudian kita mensubstitusi nilai X dan nilai Gx-nya. Jadi nilai Gx itu ada pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Yang ini. Jadi kita mensubstitusi nilai Gx-nya.
Sehingga di sini sama dengan 0 dikali 5 per 14 ditambah 1 dikali 15 per 28 ditambah 2 dikali 3 per 28 sama dengan ini hasilnya 0, 1 dikali 15 per 28 hasilnya 15 per 28 ditambah 2 dikali 3 itu 6, jadi di sini 6 per 28. Kemudian 15 ditambah 6 itu 21, jadi 21 per 28 kita sederhanakan masing-masing dibagi 7, maka hasilnya yaitu ekspektasi dari variabel X yaitu 3 per 4. Selanjutnya kita menghitung nilai ekspektasi dari variabel Y. Jadi ekspektasi Y itu sama dengan sigma Y dikali PX, Y dikali sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali Y dikali PX, Y sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali Y dikali HY. Kemudian kita mensubstitusi nilai X dan nilai HY-nya. Nah, jadi nilai HY itu ada pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Sehingga di sini itu sama dengan 0 dikali 15 per 28 ditambah 1 dikali 3 per 7 ditambah 2 dikali 1 per 28 sama dengan 0 ditambah 3 per 7 ditambah 2 per 28, maka hasilnya itu 1 per 2. Jadi nilai dari ekspektasi variabel Y yaitu 1 per 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari ekspektasi variabel X dan nilai ekspektasi dari variabel Y, maka selanjutnya kita menghitung ekspektasi variabel XY-nya. Maka ekspektasi XY itu sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali XY dikali PX, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali XY dikali PX, Y. Nah, di sini kita mensubstitusi nilai X dan nilai Y-nya beserta nilai PX, sehingga di sini tuh sama dengan 0 dikali 0 dikali 2 per 28, jadi sini itu kali ditambah 0 dikali 1 dikali 9 per 28 ditambah 0 kali 2 dikali 3 per 28 ditambah 1 dikali 0 dikali 3 per 14 ditambah 1 dikali 1 dikali 3 per 14 ditambah 1 dikali 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 1 per 28 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0, maka hasilnya yaitu nilai ekspektasi dari variabel XY yaitu 3 per 14, sehingga diperoleh kita menghitung nilai kovariannya, sehingga di sini sigma XY sama dengan ekspektasi X, Y dikali new X dikali new Y sama dengan nilai dari ekspektasi XY itu adalah 3 per 14, kemudian kita kurang 3 per 4 dikali 1 per 2, maka hasilnya itu akan mendapatkan min 9 per 56. Selanjutnya mengenai covariance continue. Adapun definisinya yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, Fx, Y adalah fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y. New X adalah rataan dari X dan new Y adalah rataan dari Y. Maka nilai covariance dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Jadi covariance X, Y yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga dikali X dikali new X dikali Y dikurang new Y dikali Fx, Y dx dy. Atau jika kita menggunakan notasi sigma X Y sama dengan ekspektasi XY dikurang new X dikali new Y sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga, integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali X dikali dikurang new X dikali Y dikurang new Y dikali PX, Y dx dy. Nah, untuk lebih memahami mengenai covariance continue, kita lanjut saja ke pembahasan contoh soal. Di sini, misalkan fungsi densitas dari X berbentuk Fx, Y sama dengan XY per 96 untuk X
kurang dari 4 dan lebih dari 0, dan untuk Y itu kurang dari 5 dan lebih dari 1, kemudian 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai covariance-nya. Adapun penyelesaiannya, yaitu pertama kita cari dulu fungsi densitas dari marginal dari X. Jadi di sini F1 X sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali f x, y dy sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1 dikali f x, y dy ditambah integral dari batas 1 sampai 5 f x, y dy ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali f x, y dy sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1, yang ini tuh hasilnya 0. Jadi di sini itu 0 dy ditambah integral dari batas 1 sampai 5. Di sini kita masukkan nilai dari fx, y-nya. Jadi di sini 1/96 xy dy ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali 0 dy, sehingga hasilnya itu sama dengan 0 ditambah 1/192 xy kuadrat dengan batas 1 sampai 5 ditambah 0. Nah, kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini x dikali 5 kuadrat per 192 dikurang x dikali 1 kuadrat per 192, sehingga 5 kali 5 25. Jadi di sini 25x per 192 kurang x per 192. Jadi 25x dikurang x itu yaitu 24x per 192, sehingga hasil dari f1x yaitu 1/8x. Jadi f1x itu sama dengan 1/8x untuk x kurang dari 4 dan lebih dari 0, kemudian 0 untuk x lainnya. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi densitas marginal dari Y. Jadi di sini F2Y sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali fx, y dx. Ini fx, y adalah fungsi densitasnya. Jadi di sini sama dengan integral min tak hingga sampai 0 dikali fx, y dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 fx, y dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali fx, y dx itu sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 dikali 0 dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 dikali 1/96 xy dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali 0 dx, sehingga hasilnya itu sama dengan 0 ditambah 1/192 x kuadrat y dengan batas 0 sampai 4 ditambah 0. Kemudian di sini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini sama dengan y dikali 4 kuadrat per 192 dikurang y kali 0 kuadrat per 192 sama dengan 16y per 192, maka F2 Y-nya itu sama dengan 1/12y. Jadi F2Y sama dengan 1/12y untuk Y kurang dari 5 dan lebih dari 1, dan 0 itu untuk X lainnya. Jadi di sini ada X lainnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai ekspektasi dari nilai variabel X. Jadi ekspektasi X sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga X dikali f1x dx sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 X dikali f1x dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 X dikali f1x dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali X dikali f1x dx sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 itu X dikali 0 dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 X dikali X per 8x dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga X dikali 0 dx sama dengan sama dengan 0 ditambah 1/24x pangkat 3 dengan batas X sama dengan 0 sampai 4 ditambah 0. Maka
sama dengan 64 per 24. Maka hasil dari ekspektasi X yaitu 8/3. Selanjutnya kita mencari nilai dari ekspektasi Y-nya. Ekspektasi Y itu sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dikali Y dikali F2Y dikali DY, sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1 dikali Y dikali F2Y DY ditambah integral dari batas 1 sampai 5 dikali Y dikali F2Y DY ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali Y dikali F2Y DY. Jadi di sini tuh bukan X tapi di sini adalah Y. Sehingga integral dari min tak hingga sampai 1 dikali Y dikali 0 DY ditambah integral dari batas 1 sampai 5 dikali Y per 12Y DY ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali Y dikali 0 DY. Maka di sini hasilnya itu 0 ditambah 1/36 Y pangkat 3 dengan batas Y sama dengan 1 sampai 5 ditambah 0 sama dengan 1/36 dikali 5 pangkat 3 dikurang 1/36 dikali 1 pangkat 3. Maka ekspektasi Y-nya itu sama dengan 124/36, hasilnya adalah 31/9. Jadi nilai dari ekspektasi Y yaitu 31/9. Selanjutnya kita menghitung nilai ekspektasi dari XY. Jadi ekspektasi XY itu sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga, integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dikali XY dikali Fx, Y dx dy. Kemudian kita sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai 1 dan integral dengan batas min tak hingga sampai 0 XY dikali Fx, Y dx dy ditambah integral dengan batas 1 sampai 5 integral dengan batas 0 sampai 4 XY kali Fx, Y dx dy ditambah integral dengan batas 5 sampai tak hingga integral dengan batas 4 sampai tak hingga XY dikali Fx, Y dx dy. Maka hasilnya yaitu seperti ini. Hasilnya ini adalah 0. Kemudian kita masukkan nilai XY-nya. Jadi di sini itu kita masukkan nilai Fx, Y-nya. Jadi di sini XY sama dengan 1/96 dx dy. Kemudian di sini itu ini hasilnya 0. Maka di sini itu sama dengan 0 ditambah integral dengan batas 1 sampai 5 Y kuadrat per 96. Kemudian dikali 1/3 X pangkat 3 dengan batas X sama dengan 0 sampai 4 dy ditambah 0 sama dengan integral 1 sampai 5 Y kuadrat per 36 dikali 1/3, kita masukkan batasnya, batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3. Sehingga sama dengan integral 1 sampai 5 2/9 Y kuadrat dy sama dengan 2/9 dikali 1/3 Y pangkat 3 dengan batas Y sama dengan 1 sampai 5. Di sini sama dengan 2/9 dikali 1/3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3. Sehingga nilai dari ekspektasi XY itu sama dengan 248/27. Maka untuk menghitung nilai covariance-nya, di sini covariance X, Y sama dengan kita masukkan nilai ekspektasi XY-nya yaitu 248/27. Kemudian kita masukkan nilai ekspektasi dari variabel X-nya yaitu 8/3 dikali kita masukkan nilai ekspektasi dari variabel Y-nya yaitu 31/9, sehingga kita mendapatkan covariance X, Y itu sama dengan 0. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was meant for the taking.